Ratusan warga menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Kedatangan Presiden Prabowo untuk membuka acara Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Helikopter yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Stadion Merdeka, Kota Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Usai turun dari helikopter, Presiden Prabowo kemudian langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Warga yang berada di sepanjang jalan terus melambaikan tangan ke arah Presiden. Presiden Prabowo juga membalas teriakan tersebut dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan. Anda kembali di News Sore, pemirsa. Masih minim bantuan, warga Nagekeo, korban gempa NTT, berebut bantuan dari Polri. Bantuan 35 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ratusan warga Nagekeo NTT korban gempa saling dorong dan berdesakan berebut untuk mendapatkan bantuan. Lantaran bantuan masih minim, warga khawatir tidak kebagian. Bantuan kemanusiaan dari Polri lebih dari 35 ton untuk memenuhi kebutuhan warga korban gempa. Selain penyaluran bantuan, Polri juga menyediakan layanan penyembuhan trauma, pemeriksaan kesehatan, air bersih, serta dapur umum bagi para pengungsi di posko pengungsian di lapangan Berdikari Nagekeo NTT Rabu siang. Dari Polri terima kasih banyak, dan mungkin untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pembagian supaya jangan ada korban. Jangan gara-gara ini sembako yang satu kantung ini ada yang jadi korban gitu. Jadi dikondisikan lebih baik lagi. Yang mana untuk bantuan itu ada sekitar 11 truk yang terdiri dari bahan sembako, kemudian mungkin selimut dan semua keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Dan daripada itu juga Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ada memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan yang di posko pengungsi yang ada di Berdikari. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga korban gempa sekaligus memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi pengungsian. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya kembali meluas dan hingga mendekati permukiman warga. Warga khawatir karena kencangnya angin membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke permukiman warga. Warga Jalan RTA Milono Palangkaraya, Kalimantan Tengah dibuat khawatir dengan terbakarnya lahan dan hutan di daerah tempat tinggal mereka Kamis siang. Kobaran api dengan cepat membakar lahan dan semak belukar kering yang jaraknya cukup dekat dengan rumah warga dan jalan protokol. Dengan menerobos semak belukar, tim Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman terkendala sulitnya air di saat musim kemarau. Posisi api mengarah ke permukiman, Bang, dan badan jalan. Berarti membahayakan? Ya, Bang. Upaya pemadaman gimana? Kami melakukan sekat kepala api supaya tidak merembet ke permukiman warga, Bang. Berarti apinya sudah berhasil dipadamkan ya? Ya, Bang, jadi bisa pemadaman. Kebakaran lahan ini terjadi sejak 3 hari terakhir dan membuat warga khawatir karena kobaran api meluas dan mendekati permukiman warga. Sekitar 3 harian, tapi dia apinya tuh mati, mengecil kan. Setelah dipadamkan itu, terus tuh kalau ada angin deras membesar lagi. Ini dekat dengan rumah Bu ya? Dekat, saya di belakang. Khawatir Bu dengan kejadian seperti ini? Khawatir sekali, Pak. Upaya pemadaman dan pendinginan terus dilakukan petugas untuk memastikan api tidak kembali menyala. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Hembusan angin membuat api dengan cepat menjalar hingga menyambar rumah warga. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga mendekati permukiman warga. Kobaran api yang dipicu angin kencang bahkan sempat menyambar bagian samping rumah warga di Jalan Menteng 12. Api membakar lahan gambut yang mengering akibat musim kemarau. Tiupan angin membuat kobaran api cepat membesar dan merambat menuju kawasan permukiman.
Petugas tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama relawan pemadam kebakaran langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Petugas mengerahkan mobil tangki dan mengambil air dari kolam di sekitar lokasi untuk memutus perambatan api. Upaya ini berhasil mencegah api masuk ke dalam rumah warga. Dan ini sudah mengenai satu buah rumah, Bang. Di bagian mananya? Di bagian samping, Bang. Tapi berhasil diselamatkan gitu. Iya, Bang. Kendalanya apa tadi? Untuk kendalanya angin lumayan deras, Bang. Kalau air? Sementara pemilik rumah Yorgenahan mengatakan api sudah terlihat sejak sepekan lalu. Kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah oleh warga. Api sempat berhasil dipadamkan namun kembali muncul karena kondisi lahan yang kering. Kobaran kemudian meluas dan mendekati rumah warga. Sebetulnya api itu mulai dari sebelah sana ya, cukup jauh beberapa hari yang lalu, mungkin semingguan. Ya. Nah, jadi yang bakar sampah awalnya, kemudian saya bilang jangan bakar sampah, itu Siapa bahaya. Siapa? Saya nggak namanya apa? Warga sini, Pak? Ya, warga sini. Terus? Nah, kemudian kita sempat padamkan pakai galon, malam-malam, kemudian siang. Nah, kemudian dia bilang udah padam. Petugas Dalkarhutla terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Kondisi angin dan lahan gambut yang kering menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Upaya pemadaman juga melibatkan warga sekitar. Masyarakat membantu petugas untuk mencegah api menjalar ke rumah-rumah lainnya. Bahkan sejumlah anak turut membantu proses pemadaman di sekitar lokasi. Mereka berusaha memadamkan titik api agar kobaran tidak semakin meluas. Apa nih ikut memadamkan lahan? Karena kasihan Om, supaya membantu gitu nah Om, biar nggak kena rumah di sana. Oh gitu. Ya. Ini sama teman-teman. Ya teman-teman. Gimana, senang nggak membantu? Karhutla yang kembali terjadi di Palangkaraya membuat warga semakin khawatir. Selain menimbulkan asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan, kebakaran juga meningkatkan risiko api menjalar ke permukiman serta fasilitas milik warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat sekat bakar sepanjang 1 km untuk mengatasi kebakaran lahan gambut yang terus meluas di sisi kanan ruas Jalan Trans Kalimantan. Lebih dari 3 minggu lamanya kebakaran lahan gambut di ruas Jalan Trans Kalimantan terus terjadi. Operasi pemadaman oleh Satgas Darat belum juga bisa memadamkan api. Salah satu cara yang akan dilakukan oleh Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan untuk bisa memadamkan kobaran api adalah dengan membuat sekat bakar atau pembatas, dan diharapkan sekat bakar bisa menjadi sebuah solusi. Sekat bakar adalah berupa pembuatan badan jalan yang mengelilingi lahan. Di jarak-jarak tertentu dibuat lubang-lubang yang cukup dalam yang akan menjadi tempat penampungan air. Untuk tahap pertama ini, sekat bakar dibuat sepanjang 1 km di titik lokasi yang rawan, dan pembuatan sekat bakar ini akan dilanjut di lokasi-lokasi lainnya yang juga dinilai rawan kebakaran. Pada daerah yang intens dan berdurasi panjang terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mudah-mudahan dengan dibuatnya sekat bakar ini paling tidak untuk selain memberi sekat. Untuk pengerjaan pembuatan sekat bakar ini sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertahanan Kota Waringin Timur sebagai bentuk partisipasi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung berakhir. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 30.000 hektar lahan perkebunan di Provinsi Lampung dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan mencakup komoditas tebu, kopi, dan kakao. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meninjau langsung kesiapan dan kualitas pembibitan tanaman di area perkebunan CV Hikmah Tani, Kampung Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan. Dari total 30.000 hektar lahan yang ditargetkan, sebanyak 12.000 hektar akan dikembangkan untuk komoditas tebu dan 18.000 hektar lainnya untuk pengembangan kopi dan kakao. Program khusus ini merupakan bagian dari target nasional dengan luas lahan pengembangan mencapai 870.000 hektar dan total anggaran mencapai 9,95 triliun rupiah.
Proyeksi program ini juga bertujuan membuka lapangan kerja dan menyerap sekitar 3 hingga 4 juta tenaga kerja. Seluruh bantuan diberikan secara gratis dan tidak untuk diperjualbelikan. Nilainya kurang lebih 350 miliar untuk Lampung. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk petani. Target kita adalah 870.000 seluruh Indonesia, hampir 1 juta. CV Hikmahtani mendapatkan bantuan sebanyak 1.800.000 batang bibit kopi dan kakao dan telah menyerap tenaga kerja 70 orang setiap harinya. Bahwa semua benih itu dibagikan gratis ke masyarakat. Untuk kopi Robusta Propel Legitim ini ada 600.000, itu untuk 2 kabupaten, pembagiannya lokusnya nanti. Dari program ini selanjutnya adalah peningkatan produksi pertanian yang diarahkan untuk memperluas pasar komoditas Indonesia ke pasar internasional. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan.